Silakan duduk. Puji Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, kita ada sebagaimana ada. Kita berada di penghujung tahun 2017. Puji Tuhan, banyak hal yang sudah kita lalui, baik dalam suka maupun dalam duka kita lalui dalam hidup kita, dalam nikah, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu kita telah lalui. Tetapi Tuhan tetap menolong kehidupan kita pribadi. Kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemurahannya besar dan terlalu besar. Oleh sebab itu, biarlah oleh kemurahan itu kita terus menghargai korban Kristus. Puji Tuhan, tadi saya sudah perhatikan kesaksian demi kesaksian dari sidang jemaat. Saya melihat bahwa kemurahan Tuhan telah diakui, tapi biarlah kemurahan itu, biarlah kemurahan itu semakin kita hargai selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, di penghujung tahun ini kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita akan memperhatikan ayat yang terakhir, ayat 17. Namun di hati saya yang paling dalam, saya bersyukur kesaksian demi kesaksian berjalan dengan baik. Dahulu kita bersaksi kurang memahami apa yang harus disaksikan, tapi semua saya perhatikan dari pribadi lepas pribadi semua bersaksi dengan baik, dan kesaksian itu adalah kesaksian yang tidak dihafal. Semua kesaksian mengalir sesuai dengan pimpinan Kudus sehingga menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya bersyukur juga kepada Tuhan. Dari kasih karunia yang satu, Tuhan membawa kita kepada kasih karunia yang lain. Sampai pada saat detik terakhir dipercayakan oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah Natal persekutuan PPT, persekutuan pengajaran tabernakel yang berlangsung tanggal 28 dan 29. Tuhan membawa hamba-hamba Tuhan di dalam persekutuan ini dari beberapa daerah, yang dari Sumatera, Serang, Cilegon sekitarnya, Jabodetabek, bahkan sampai dari Bogor, Tangerang, Jakarta, juga sampai dari Gresik, dari Jawa Timur. Kita bersekutu bersama-sama, semua karena kemurahan Tuhan. Yang tidak kalah penting saya syukuri malam ini adalah bahwa satu kali sebelum menjelang PPT, ibadah Natal PPT, Maria pernah menyampaikan mimpinya kepada saya bahwa di mimbar ini saya membagi-bagi, memecah-mecahkan roti, dan roti itu sangat putih sekali. Dan itu kita bisa rasakan pada sesi pertama. Kita cukup diberkati lewat pembukaan firman Tuhan. Pada sesi yang kedua juga kita cukup diberkati oleh firman Tuhan. Ada yang sudah merasakan berkat dari sesi pertama, sudah disaksikan. Berkat dari sesi kedua juga ada yang menyaksikan. Betapa luar biasa ayat yang pernah kita terima, tetapi bisa Tuhan bukakan rahasia yang belum pernah kita terima. Itu yang saya rasakan. Puji Tuhan. Sungguh kesempatan Tuhan percayakan kepada kita untuk membawakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini jangan disia-siakan lagi. Yang pernah memberontak karena tidak terima oleh teguran, oleh karena koreksi firman, sadari diri bahwa firman saja yang benar, kita salah. Tuhan saja yang benar, kita salah. Puji Tuhan. Amin.
supaya kita semakin hari semakin dibaharui dari hari ke hari, dan pemakaian Tuhan semakin terlihat tentunya kepada kita semua. Biarlah kiranya kita dipakai bukan atas dasar kemampuan, tetapi kita dipakai atas dasar kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan karena penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan mengirim kita seperti Tuhan mengirim bangsa Israel di padang gurun, betul-betul di luar kemampuan daging. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah penyerahan diri, karena Tuhan mengirim kita di luar kemampuan daging. Amin, saudaraku. Karena kita merasa tidak mampu, tinggal menyerah saja. Aku menyerah Tuhan, pakai saja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Puji Tuhan, jangan lagi ada persungutan di antara kita, tapi sadari diri bahwa kita yang banyak salah. Firman Tuhan yang benar saja, salib yang benar, Tuhan yang benar, supaya kita dibenarkan oleh salib. Itu kasih karunia. Puji Tuhan. Segera saja kita perhatikan Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17. Juga saya menyapa anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung video internet YouTube maupun siaran langsung internet di Facebook. Kerana Tuhan memberkati kita semua di dalam negeri, di luar negeri, di 5 benua, di tiap-tiap negara. Puji Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-17. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 17 ini adalah sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dari tahta itu anak domba menggembalakan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Pada ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu menggembalakan mereka. Siapa mereka? Mereka yang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Kita segera perhatikan tentang penggembalaan menurut pengalaman daripada Daud. Mazmur 23 ayat 1-2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan gembala kembali. Ya, ayat 1 saja. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Suasana dalam penggembalaan. Yang pertama di sini pada ayat pertama, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Secara jasmani Tuhan cukupkan. Secara rohani Tuhan mengambil aib atau dosa sebagai kekurangan dan kelemahan. Amin, saudaraku. Takkan kekurangan aku artinya secara jasmani tidak kekurangan, berkecukupan, serba berkecukupan. Secara rohani Tuhan mengambil aib atau dosa sebagai kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada jemaat di Laodikia. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Terus Aku tahu segala pekerjaanmu. aku tahu segala pekerjaanmu. Terus tidak dingin, kau tidak dingin, tidak panas. Terus alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. ya. Jadi karena engkau suam-suam. Karena kau suam-suam kuku. Terus Dan tidak dingin atau panas. ya. Aku akan membukakan engkau dari Iya. itu. Terus Karena engkau berkata, ya. aku kaya. Aku kaya. Dan aku mau memperkayakan diriku. Kemudian Dan aku tidak tidak kekurangan apa-apa. kekurangan apa-apa. Terus Dan karena engkau tidak tahu ya. bahwa engkau melarang dan malam miskin, pendeknya miskin. Terus buta dan selain telanjang. miskin buta, telanjang lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau dibandingkan dengan jemaat di Laodikia, secara jasmani mereka kaya dan mereka memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Namun secara rohani
bahkan buta dan telanjang, karena mereka suam-suam kuku atau tidak dingin dan tidak panas dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Sementara pengakuan daripada Daud tidak kekurangan. Secara jasmani serba berkecukupan, secara rohani aib atau dosa telah diambil, terlepas dari kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jemaat di Laodikia hanya kaya secara jasmani, sebab itu mereka memperkayakan diri, tidak kekurangan, serba berkecukupan. Tapi di hadapan Tuhan mereka melarang-larang, justru miskin. Selain miskin, buta dan telanjang. Ada orang miskin tapi tidak buta dan telanjang. Berarti betapa dalamnya jemaat di Laodikia ini jatuh di dalam kubang yang dalam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Ayat 18. Jadi saudaraku, saya ulangi. Jadi saudaraku, mereka itu mengikuti Tuhan karena suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu berarti tidak dingin, tidak panas. Haleluya. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, ya, supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ya, agar engkau menjadi kaya. Iya, terima kasih. Nasihat Tuhan kepada sidang jemaat di Laodikia yaitu untuk membeli 3 hal. Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang pertama, untuk membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Kita lihat emas yang telah dimurnikan dalam api, 1 Petrus 4. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 12 sampai 13. Menderita sebagai Kristen. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi. Saudara dikasih. Janganlah kamu heran akan nyala api. Janganlah heran akan nyala api siksaan terus yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus sebaliknya, bersukacitalah. Bersukacitalah terus sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Nyala api siksaan sebagai ujian memang itu harus terjadi untuk memurnikan iman. Nyala api sebagai ujian, nyala api siksaan sebagai ujian memang itu perlu terjadi. Memang itu harus terjadi untuk memurnikan iman setiap orang. Itu harus terjadi. Puji Tuhan. Jadi jangan heran dengan nyala api siksaan. Jangan heran dengan nyala api siksaan sebagai cobaan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Memang itu harus terjadi untuk memurnikan setiap iman, setiap orang. Iman dari setiap orang itu harus dimurnikan. Sebab banyak motivasi orang beribadah, banyak motivasi orang untuk melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu tetap bersukacita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Oleh karena penderitaan Kristus, kita boleh beribadah sampai di penghujung tahun ini. Oleh karena salib Kristus, oleh darah salib Kristus, kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan karunia Roh Kudus. Dan juga oleh karena darah salib, pengalaman kematian Yesus, Tuhan memberikan jabatan-jabatan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu tetap bersukacita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan Boleh baca ayat 5. Yaitu ayat 6-7 pembacaan ayat 5 mulai. Yaitu kamu Ya. dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itulah salib terus. Karena iman itu sementara, Ya. kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6 perhatikan. Bergembiralah karena hal itu. Bergembiralah kalau harus menderita. Terus Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Ya. oleh berbagai macam pencobaan. karena pencobaan, ujian, nyala api siksaan harus menanggung penderitaan. Terus Maka semuanya oleh karena nyala api siksaan kita harus berduka cita. Terus ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu maksudnya untuk membuktikan kemurnian iman. Terus yang jauh lebih tinggi nilainya Ya. daripada emas yang fana. Terus yang diuji kemurniannya dengan api Ya. sehingga
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Dalam menghadapi ujian cobaan, tetaplah bergembira, jangan putus asa. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian setiap orang. Amin. Dalam menghadapi ujian atau cobaan, tetaplah bergembira, tetaplah bersuka cita. Berarti jangan segera putus asa. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan yang bertindak dengan yang tidak baik. Jangan putus asa. Maksud dari ujian, maksud dari cobaan yang disebut tadi nyala api sebagai siksaan tadi, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman setiap orang saja. Itu saja. Saudaraku, Tuhan ingin melihat kemurnian iman. Sebab di hari-hari ini banyak orang Kristen beribadah kepada malaikat. Banyak orang Kristen beribadah kepada malaikat, bukan kepada Kristus sebagai kepala. Sehingga itu bisa terlihat di dalam gereja, beribadah bukan lagi sangkal diri pikul salib, tetapi sasarannya adalah berkat-berkat secara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sementara hamba-hamba Tuhan berkanjang pada penglihatan-penglihatannya sesuai dengan Kolose 2 ayat 18, dan melayani hanya untuk mencari untung saja sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Perlu untuk diketahui kemurnian iman itu, boleh dulu dibaca 7. Tidak usah ditulis, dibaca kembali. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perlu untuk diketahui kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Nilainya lebih tinggi. Amin, saudaraku. Dari orang yang sudah melewati nyala api siksaan untuk membuktikan kemurnian iman di hadapan Tuhan, nilainya itu lebih tinggi daripada emas fana yang telah diuji dengan nyala api. Apa buktinya? Kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan, berharga mahal di hadapan Tuhan. Perhatikan, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Itu bukti bahwa kemurnian iman itu lebih bernilai tinggi daripada segala yang ada. Amin, saudaraku. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi iman itu perlu dimurnikan. Tujuan kita beribadah apa? Kan Tuhan mau tahu murni apa tidak, tulus apa tidak, kan Tuhan mau tahu. Melayani murni, tulus tidak. Melayani karena ada sesuatu atau bagaimana, kan Tuhan kan perlu dimurnikan. Kalau melayani Tuhan tanpa nyala api siksaan, tanpa ujian, tanpa cobaan, kan Tuhan tidak tahu kadar rohani seseorang. Emas juga dimurnikan bisa. Emas itu dimurnikan sehingga akhirnya dapat hasil kadar dari emas itu sendiri. Ada emas yang 18 karat, ada emas yang 22 karat, ada yang 23 karat, ada yang 24 karat. Tergantung sejauh mana nyala api siksaan itu untuk memurnikan. Kalau hanya melayani tanpa ujian, ya tidak tahu kadar rohani. Dan perlu ujian itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Mengasihi, kemudian percaya, terus sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Sekalipun tidak melihat, terus kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Tetap mengasihi. Tetap mengasihi dan percaya, sekalipun sekarang ini kita tidak melihatnya. Itu adalah suatu bukti
bahwa seseorang telah dimurnikan, imannya telah dimurnikan. Tetap mengasihi Dia, tetap percaya, walaupun sekarang ini kita tidak melihat. Itu bukti bahwa iman telah dimurnikan. Amin, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, mundur dari ibadah dan pelayanan, putus asa karena dia sendiri tidak merasa bahwa Tuhan melihat dia, bahwa dia sendiri tidak yakin bahwa Tuhan dapat menolong kehidupannya. Tetapi bukti bahwa iman itu telah dimurnikan, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Dia, walaupun sekarang ini tidak melihat Dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayub 23 sampai ayat 8 sampai 11. Silakan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayat 8 sampai 11. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Ia tidak ada di sana. Allah tidak ada di sana. Terus atau ke barat, berjalan lagi ke barat, tidak didapati Dia. Tidak didapati Dia di sana. Terus di utara dicari kemudian di sebelah utara Dia dicari Dia, terus Ia tidak tampak. Namun juga Allah tidak tampak. Terus aku berpaling ke selatan. Kemudian dicari juga ke selatan. Aku tidak melihat Dia. Namun tetap tidak melihat Allah. Terus karena Ia tahu jalan hidupku. Dia tahu jalan hidupku. Seandainya mengasihi, percaya, walaupun tidak melihat Dia. Terus seandainya Ia menguji aku, Iya, akan timbul seperti emas. Terus kakiku tetap mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya via dolorosa, via salib. Terus aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Terima kasih. Puji Tuhan. Ayub berkata, aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Berjalan ke barat, tidak didapati Dia di sana. Kemudian di utara dicari, Ia tidak tampak. Ke selatan, Ayub tidak melihat. Namun Ayub tetap mengasihi dan percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Sekalipun harus menghadapi ujian demi ujian, menghadapi ujian silih berganti. Ujian yang satu belum selesai, ujian yang kedua muncul. Ujian yang kedua belum selesai, ujian yang ketiga muncul. Terus bertubi-tubi. Sebab itu Dia berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian demi ujian yang dialami oleh Ayub menjadikan dia tampil seperti emas. Berarti memiliki kemurnian iman. Jadi sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia tidak dapat, sekalipun dia mencari, dia tidak melihat. Berjalan ke timur, ke barat, tidak melihat. Mencari ke utara, ke selatan, tidak melihat. Dia tetap mengasihi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau melihat baru percaya, itu semua orang bisa lakukan. Tapi kalau tidak melihat namun tetap percaya, tetap mengasihi, ini betul-betul iman telah dimurnikan. Itu iman yang benar. Iman yang benar, iman yang dimurnikan. Percaya walaupun tidak melihat. Kalau kerohanian setan tidak sanggup meraba korban Kristus. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Waktu itu murid-murid kerohanian mereka masih kerohanian setan. Sehingga ketika Yesus tiba-tiba tampil, mereka kaget, terkejut, dan mereka takut. Selain terkejut, mereka takut. Tapi Yesus berkata, aku bukan hantu, lihatlah raba. Kiranya dapat dipahami. Ayub tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya walaupun dia tidak melihat. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat dulu itu Ayub 1 ayat 20 sampai 21.
Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya, ya, terus dan mencukur kepalanya. Ya. Kemudian sujud lagi dan menyembah. Ya. Katanya, Ya. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dari rahim ibuku. Terus dengan telanjang juga akan kembali kepadanya. Terus Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Reaksi Ayub setelah kehilangan harta dan anak-anaknya. Kehilangan Ayub harus kehilangan hartanya. Harta yang satu baru saja selesai lenyap, raib. Harta yang kedua juga menyusut terus sampai habis betul itu harta. Tidak berhenti sampai di situ. Dia juga harus kehilangan 7 anak dan 3 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi di sini kita lihat reaksi daripada Ayub. Yang pertama, mengoyak jubahnya dan mencukur rambutnya. Mengoyak jubahnya dan mencukur rambutnya. Itu sama dengan rela menghinakan dirinya sekalipun hatinya hancur. Menghinakan dirinya, rela menghinakan dirinya sekalipun hatinya hancur. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian itu yang pertama, strip yang pertama. Terus yang pertama, strip yang kedua, sujudlah ia dan menyembah. Sama dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mau mengakui keputusan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Banyak orang tidak mampu menerima keputusan Tuhan, justru mempersalahkan Tuhan, menyudutkan Tuhan, mempersalahkan koreksi firman, mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi, mempersalahkan keadaan. Mengapa begini, mengapa begitu? Tetapi justru pada saat dia kehilangan semuanya itu, harta dan seluruh anaknya itu, dia bagian yang pertama seperti yang kedua, justru dia sujudlah ia dan menyembah. Sama dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mau menerima keputusan yang pahit di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini perkataan yang betul-betul memuliakan Tuhan. Dia sadar rencana Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang tidak sadar bahwa rencana Tuhan, bahwa Tuhan sedang membuat suatu rencana yang indah dalam kehidupannya. Banyak orang tidak sadar. Tetapi di sini kita melihat dia sadar bahwa memang Tuhan yang memberi. Lalu kalau Tuhan mengambil, itu hak Tuhan. Kalau Tuhan akhirnya kembalikan lagi berlipat-lipat ganda, itu hak Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu bukan rencana Tuhan. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, juga kembali kepada Tuhan tidak bawa apa-apa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita harus sadar rencana Tuhan. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi jangan dipertahankan sesuatu yang tidak baik. Apa yang telah diperbuat oleh Tuhan, kita harus sadari itu adalah sebuah rencana yang begitu indah, walaupun tidak sesuai dengan logika manusia. Yang kami sertu, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya. Ayub tidak berdosa karena Ayub tidak mempersalahkan keputusan Tuhan. Jadi orang yang mempersalahkan keputusan Tuhan, dosanya itu semakin bertimbun-timbun. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang suka mempersalahkan keputusan Tuhan, dosanya semakin bertimbun-timbun. Dulu saya tidak memahami hal yang seperti ini, tetapi
setelah saya dipanggil oleh Tuhan dan diajar untuk terus berpadanan dengan panggilan itu, barulah saya menyadari keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya yang tidak, banyak hal terjadi yang tidak enak bagi diri saya, tetapi saya harus kembali kepada firman, bahwa firman membuat semua itu untuk membentuk kehidupan saya, untuk membentuk pribadi saya, karakter saya menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, menjadi contoh teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, untuk menyempurnakan hidup saya di dalam segala hal sehingga layak menjadi contoh kepada seluruh sidang jemaat. Banyak hal yang terjadi di sekitar saya tidak enak, tidak enak. Yang menuntut dosanya banyak, tapi saya dituntut. Baru saya sadar, iya, supaya Tuhan semakin membentuk kehidupan saya sehingga layak menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Kalau saya semakin maju di dalam rohani, sidang jemaat akan semakin maju. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan. Kalau dulu panas hati, bila perlu bisa ambil tindakan kekerasan, karena tidak masuk logika. Tapi sekarang semakin mengerti rencana Tuhan. Amin. Amin. Semakin mengerti. Kenapa Tuhan tidak segera membinasakan binatang buas, tidak segera menghalau binatang buas di depan bangsa waktu bangsa Israel berada di tanah Kanaan? Karena Tuhan mau membentuk bangsa Israel sedikit demi sedikit. Amin. Terkadang binatang buas itu harus ada di sekitar kita. Manusia tanpa roh itu binatang buas. Memang itu harus terjadi untuk membentuk kehidupan kita ini pribadi masuk Tuhan. Tidak usah tuntut-tuntut, kenapa begini, kenapa begitu. Ulangi dulu baca yang berdua. Bagus sekali ya. Jangan lagi terjadi kesaksian. Bagus kesaksiannya tadi bersusun, tapi semoga mengerti ini. Tidak lagi ada persungutan karena keputusan Tuhan seolah-olah salah. Baik, baca ayat itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, ya, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berdosa karena tidak mempersalahkan keputusan Tuhan. Orang yang bersusun, orang yang sering mempersalahkan keputusan Tuhan adalah orang yang dosanya semakin bertimbul-timbul. Amin. Tuhan, jangan mengatur dulu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Langsung tetap konsentrasi dengan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang Kejadian 2 ayat 7-9. Itu tadi ujian yang pertama. Di dalam ujian yang pertama itu juga silih berganti. Sekarang ujian yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 7-9, pasal 2 Ayub. Ya. Terus Ayub pasal 2 ayat 7-9. Ya. Tadi saya bilang Kejadian ya. Mohon maaf Ayub ya. Ayub pasal 2 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Terus dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, ya, untuk menggaruk-garuk badannya, ya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Terus maka berkatalah istrinya kepadanya, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Puji Tuhan. Ujian yang kedua, Ayub ditimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Sebetulnya ujian yang pertama itu sangat membuat Ayub sangat menderita sekali. Harus kehilangan harta. Setelah kehilangan harta, kekayaan, harus kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kehilangan harta saja sudah sangat membuat seseorang menderita. Belum lagi ditambah penderitaan yang hebat, kehilangan anak. Semua anak mati atas izin Tuhan. Itu kan penderitaan hebat, bukan penderitaan biasa. Orang hilang uang puluhan juta saja sudah stres, setengah mati, jungkir balik, menangis-nangis darah.
ini bukan 10 juta atau 100 juta. Pada saat itu Ayub adalah orang yang paling kaya pada saat itu. Berarti kekayaannya tidak bisa lagi terhitung. Habis, lenyap. Terus mengalami kematian anak. Itu penderitaan yang hebat dari orang tua. Anak, harta bisa lenyap, tetapi anak tidak bisa diganti. Itu penderitaan yang hebat dari seorang tua, dari orang tua terhadap anaknya. Tetapi itu pun dia tetap tidak mengutuki keputusan Tuhan. Dia menerima. Ditambah lagi ujian yang kedua, bara yang berbau busuk dari ujung kaki sampai ujung kepala batu kepala. Bara berbau busuk. Dia tetap menerima. Kemudian apa buktinya dia menerima keputusan yang kedua ini, keputusan Tuhan yang kedua ini? Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah debu. Puji Tuhan. Dia tidak langsung segera pergi ke puskesmas, ke rumah sakit yang mewah untuk mengobati obatnya. Dia hanya mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Itu saja sudah. Setelah itu sambil duduk di tengah-tengah debu, juga menyadari diri bahwa dirinya adalah manusia yang hina karena dosa. Bayangkan, biasanya orang kalau sudah menderita tidak bisa menyadari diri sebagai orang yang berdosa seperti debutan, justru terus semakin mempersalahkan Tuhan. Namun di sini kita melihat selain menggaruk-garuk dengan sekeping beling, dia duduk di tengah-tengah abu, betul-betul menyadari dirinya sebagai manusia yang hina karena dosa. Tidak lantas mengutuki Tuhan, tidak lantas mempersalahkan keputusan Tuhan. Dia tetap menyadari dirinya. Namun kita lihat di ayat 10. Ayat 9, ulangi baca. Ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Terima kasih. Belum ditambah penderitaan, ditambah dari istrinya. Sementara Ayub mengalami penderitaan hebat, istrinya tidak memberi penghiburan, tidak menopang, tidak mendukung. Justru sebaliknya, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Memang Ayub itu adalah orang yang saleh pada zaman itu. Orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Sebab itu istrinya masih mempertanyakan soal kesalehan dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tidak berhenti perkataan yang pedas dengan perkataan yang pedas ini. Masih lanjut lagi dengan perkataan yang lebih pedas lagi. Kudu kira Allahmu. Siapa kita, siapa Tuhan? Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya dengan 2 tangan yang ajaib. Juga membentuk manusia segambar serupa dengan Allah dari segumpal tanah liat. Yang hina bisa jadi sama mulia dengan Tuhan. Hanya Tuhan ingin membuat suatu rencana yang indah. Lalu istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tidak berhenti dengan perkataan yang pedas. Lanjut lagi, kutukilah Allahmu. Siapa kita, siapa Tuhan? Kita ini hasil karya Tuhan. Lalu lanjut lagi dan berkata, matilah. Ini pergumulan yang luar biasa kalau seperti ini. Sudah menderita, istri tidak mendukung. Sudah menderita tapi istri tidak menopang. Sudah menderita, istri tidak menghibur. Perlu untuk diketahui, dalam situasi penderitaan, kalau suami menderita, butuh topangan istri. Amin, saudaraku. Butuh topangan istri. Maka istri diambil dari satu tulang rusuk Adam. Maksudnya supaya menjadi penopang.
Puji Tuhan. Amin. Kalau dalam tabernakel, coba terbitkan. Tiga dimensi. Ini papan jenang di sini ada. Sisi kiri dan sisi utara dan sisi selatan ada papan jenang di sini. Puji Tuhan. Untuk melindungi tiga macam alat di dalamnya. Jadi butuh yang istri untuk menopang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin. Amin. Di dalam keadaan susah, nanti yang gadis, yang perempuan, pemudi, suatu kali kelak engkau menjadi ibu rumah tangga. Dari sejak sekarang engkau harus belajar dengan firman susu. Amin. Dari sejak sekarang belajar dengan firman sungguh-sungguh. Jadilah penopang yang baik. Dikala sang suami menderita, jangan ditambahkan lagi penderitaan dengan kata-kata yang tidak baik. Betapa hebat penderitaan penderitaan lain. Ditambah lagi dengan istri yang tidak menopang, semakin susah, semakin sulit. Puji Tuhan. Tapi kita lihat sikap seorang Ayub. Ayat 11, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Seperti perempuan gila, tidak tahu apa-apa, tidak waras. Kalau dia waras, dia tidak akan berbicara seperti itu. Kalau dia masih waras, dia akan hibur suaminya. Kalau dia waras, dia akan topang suaminya. Kalau kita masih waras, kita akan dukung pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita masih waras, akan topang pelayanan ini. Karena Kristus menjadi kepala di tengah ibadah dan pelayanan dan karena penyembahan ini. Amin. Kiranya dapat dipahami. Saya sangat senang sekali apabila sudah jemaat proaktif di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tidak pasif, tidak pusing memikirkan soal-soal penghidupan, tidak pusing dengan dagingnya, tidak pusing dengan perasaannya, tidak pusing dengan kenikmatannya sendiri, tetapi proaktif untuk melayani Tuhan. Karena kalau seseorang masih sibuk dengan perasaannya, dia tidak akan proaktif untuk menopang pelayanan ini. Perempuan istri daripada Ayub ini, dia masih sibuk dengan perkara lahiriah, sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan hatinya, sibuk dengan pikirannya, sibuk dengan keinginannya. Itu sebabnya ayat 10 ini kembali terus baca. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Hanya mau menerima yang baik saja dari Allah terus, tapi tidak mau menerima yang buruk. Iya, terus dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Iya. Dia hanya mau menerima yang baik, yang enak, yang susah tidak. Dia sibuk dengan dagingnya saja, sibuk dengan perasaannya saja, sibuk dengan pemikirannya saja, sibuk dengan keinginannya saja. Itu yang membuat dia tidak bisa menopang sang suami. Yang seirama dengan pemberitaan ini sebetulnya sudah berkali-kali kita dengar. Harusnya itu terpatri, dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam roh daging itu di hati kita semua untuk memajukan karena perubahan ini tidak tertutup kemungkinan, tidak ada mustahil. Dari doa yang lahir dari ketulusan hati akan didengar oleh Tuhan. Hati yang murni, tangan tidak menjamah yang tidak suci. Kita naikkan doa yang lahir dari ketulusan hati, pasti didengar Tuhan. Supaya jumlah jiwa ditambahkan. Saudara David, saudara kita bisa bertahan setia tergembara untuk mendukung pelayanan ini. Pekerjaan besar sedang menantikan kita. Berkali-kali saya sampaikan, keran dari surga sudah membuka
dan pembukaan itu begitu deras mengalir di dalam kandang gembala itu. Apakah kesempatan itu kita sia-siakan? Amin. Nanti ibadah PPT Paskah PPT jika Tuhan izinkan di Tangerang bulan 4, tidak tertutup kemungkinan di tempat-tempat lain. Kita sudah melihat respon daripada hamba-hamba Tuhan yang hadir kemarin, begitu mengagumi pengajaran mempelai itu sendiri. Kalian menceritakan kesaksian kemarin, sementara di antar jemput dalam kendaraan mereka berbincang-bincang, mereka takjub dengan pengajaran mempelai. Ini kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Amin. Tidak tertutup kemungkinan kita sampai ke dulu sanggup kita. Amin. Karena di situ ada saudara kita untuk mendukung pengajaran mempelai ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin. Puji Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Puji Tuhan. Kenapa tidak berbuat dalam kesemuanya? Di sini dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena dari dalam hati, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Jadi kalau hatinya tidak menerima apa yang baik, rencana Tuhan yang baik, itu akan keluar dari mulut, akan keluar dari bibir. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Jadi kalau dia tolak rencana Tuhan, dia tolak jalan salib, itu akan keluar dari bibir juga itu. Itulah yang menajiskan seseorang. Tapi dalam semuanya itu, saudaraku, di sini kita melihat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayub 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anak Ayub. Terus sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Puji Tuhan. Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran untuk 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya. Selalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi korban bakaran itu berarti potongan daging itu dipersembahkan di atas mezbah sampai semalam-malaman, sampai pagi, sampai betul-betul daging itu hangus. Itu korban bakaran. Daging tidak bersuara lagi. Itu yang selalu dipersembahkan oleh Ayub kepada Tuhan. Siapa tahu anaknya berbuat salah, siapa tahu anaknya mengutuki Tuhan, berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kenyataannya, sekalipun dia membawa korban dan yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun tetap saja ujian demi ujian dialami oleh Ayub. Seharusnya kalau kita berpikir secara logika, orang yang sudah beribadah, orang yang sudah melayani dengan susah payah, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatannya, penuh dengan pengorbanan, lalu toh juga mengalami pergumulan demi pergumulan, ujian demi ujian, silih berganti, tidak sudah berkesudahan. Seharusnya kan ini pertanyaan besar, kenapa bisa begini? Tetapi itu pemikir, itu pertanyaan yang seperti itu tidak keluar, tidak dilontarkan dari mulut Ayub. Amin. Haleluya. Tuhan mau jadikan Ayub bukan saja kaya secara roh jasmani, tetapi juga harus kaya secara rohani.
Sesuai dengan apa yang dialami oleh Daud, dia tuliskan dalam Mazmur pasal 23, Mazmur terbesar. Kehidupan yang kalau kehidupan kita menjadi besar, tergembala musuh. Mazmur yang terbesar adalah Mazmur pasal 23. Nyanyian Daud terbesar adalah Mazmur 23. Yesus adalah gembalaku. Lalu diikuti dengan pernyataan, takkan kekurangan aku. Banyak orang berpuas hati hanya kaya secara jasmani, tapi Tuhan mau kaya secara rohani. Tuhan mau supaya kita semua kaya secara rohani. Maka nyala api siksaan sebagai ujian, sebagai cobaan, memang itu harus terjadi untuk memurnikan iman. Karena Tuhan mau lihat ini murni tidak mengasihi saya. Ada kalanya orang mengasihi karena kaya, tapi kenyataannya setelah mengalami ujian, nyala api siksaan untuk pemurnian iman, tetap saja Ayub tidak bersalah dalam semuanya. Dia tidak bersalah dalam perkataannya. Setiap hari dia mempersembahkan korban bakar. Kita kan berbuat sedikit, lalu ada ujian langsung bersungguh-sungguh. Ini ujiannya besar. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat Tuhan mau memurnikan iman kita. Supaya apa? Kita mahal. Nilainya tinggi. Lebih tinggi dari nilai emas panah yang telah dimurnikan dalam hati. Amin. Apa artinya kaya seperti cemara Laodikia tapi miskin rohani? Tidak tahukah kamu melarat malam miskin? Tidak berhenti sampai di situ. Buta dan telanjang. Ada orang miskin tapi tidak buta. Ini betapa dalamnya dia jatuh dalam kubangan itu. Kubangan penderitaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baiknya. Amin. Kita kembali mengingat waktu. Wahyu pasal 7. Ayat 3. Wahyu pasal 3 maksud saya. Wahyu pasal 3 ayat 18. Ini ayat 18. Tinggal berapa jam lagi kita akan memasuki di tahun 18. Saya kira ini bukan suatu kebetulan ya. Supaya di tahun 18 ini kita semua kaya secara rohani. Kalaupun sudah diperkaya dalam sisi lahiriah, dalam hal yang lain, kita akan semakin diperkaya dalam hal yang rohani. Wahyu pasal 3 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku menasihatkan engkau. Ya, Tuhan menasihatkan jemaat di Laodikia. Terus supaya engkau membeli daripadaku. Supaya engkau membeli dari Tuhan. Terus emas akan dimurnikan dalam api. Tadi sudah dibeli. Mamprela dengan nyala api siksaan sebagai ujian dan cobaan. Terus agar engkau menjadi kaya. Iya. Tujuan daripada membeli emas yang telah dimurnikan dalam hati adalah supaya kaya dalam hal yang rohani. Amin. Puji Tuhan. Ayo belilah emas yang telah dimurnikan. Melayani Tuhan, beribadah, melayani tidak boleh gratisan, harus bayar harga. Sangkan diri pikul salib. Tadi ada kurang ibadah pelayanan ini dimain-mainkan, terlambat. Karena sengaja, bukan karena sibuk mencari firman atau apa. Ini harus menjadi pelajaran. Jangan disengaja lagi. Yang seperti itu. Di Cilegon saya sudah sampaikan, kenapa kamu potong ayam jam 4 sore? Sudah banyak firman yang sudah kita terima, tapi saya tidak habis pikir.
Begitu berbalik dalam hidup ini. Hanya ingin kaya secara jasmani, sehingga pengikutan kepada Tuhan hanya suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Yang Tuhan mau dingin, yang dingin beneran, panas yang panas beneran, harus sungguh-sungguh. Ayo belajar untuk membeli emas yang telah dimurnikan itu. Bayar harga. Membeli dari Tuhan berarti bayar harga, jangan gratisan. Kalau kita bayar harga jadi mahal dan murah dan gratisan. Orang kaya jasmani belum tentu dia mahal. Buktinya mudah tersinggung, harga diri tinggi, sombong, angkuh, jahat, najis, banyak dusta, kan murahan. Tapi kalau kaya rohani, yaitu telah mengalami kemurnian iman, itu bernilai tinggi, lebih tinggi dari harta kekayaan. Bicaranya bagus, semuanya perkataannya, sikap, tingkah laku, cara berpikir, sudut pandang, gerak-geriknya, seolah tingkahnya dalam hal apapun berharga, bernilai tinggi. Tadi firman Tuhan di atas dihormati, dikenal dihormati oleh Tuhan. Jadi jangan senang kalau orang mengagumi kenajisan seseorang. Misalnya laki-laki mengagumi kenajisan perempuan, jangan senang. Itu murahan. Buat dirimu berharga. 18. Belilah emas yang telah dimurnikan. Berilah emas kepada Tuhan yang telah dimurnikan, supaya kaya. Ayat 18.